Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan dengar Tutuman FM di mana saja kalian berada, bertemu bersama saya Muhammad Ferry ya di kesempatan pagi hari ini di program Pojok IKM, yang mana di setiap hari Selasa tentunya kami selalu menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya kan. Dan untuk saat ini, untuk program Pojok IKM kami live Facebook ya rekeningnya di LPPL Tuntung Pandang dan juga live record YouTube di LPPL Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz dan juga nanti ada reelsnya di Instagram Radio Tuntung Pandang ya. Dan untuk siapa yang berhadir di kesempatan pagi hari ini ada owner Omah Ulahan Mbak Diah ya. Nah, yang tentunya saat ini kayaknya sudah terpampang di sini rekan dengar di studio kami ada olahan kayak bandeng ya, bandeng presto gitu kan ya. Yang tentunya kalau di Tanah Laut atau di Playa Hari sudah nggak asing lagi sama Bapak Heri ya kan ya. Nah, beliau ini adalah ownernya rekan dengar ya. Dan mungkin langsung saja kita sapa. Sehat ya Pak ya hari ini Pak ya? Alhamdulillah sehat Mas Ferry. Alhamdulillah. Ini pertemuan yang keberapa nih ya? Lupa nih. Pokoknya 1 tahun lah sudah ya kan Pak ya? Betul. Nah, oke. Dan tadi ada Bapak Heri, di sebelahnya ada Mas Bagas ya. Nah, Mas Bagas, Assalamualaikum juga nih Mas Bagas. Waalaikumsalam Mas Ferry. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Oke, iya. Mungkin kita langsung aja nih Pak Heri ya. Nah, mungkin boleh di flashback ke belakang dulu nih gitu kan ya terkait dengan omah olahan Mbak Diah ini. Nah, sejarahnya seperti apa sebelum kita mungkin eh, ke pembahasan lain dulu nih. Yang mungkin para pendengar mau tahu dulu nih seperti apa omah olahan Mbak Diah ini sekarang gitu ya. Siap Mas Ferry. Mm-mm. Sebelumnya saya barangkali mungkin ada yang belum kenal, rekan dengar Tuntung Pandang FM. Oke. Jadi saya perkenalkan, nama saya Heri Nardi, sebagai owner Omah Olahan Mbak Diah yang memproduksi bandeng presto. Yang beralamatkan di Desa Atu-Atu, rumah produksinya di Jalan Kolonel Supirman, di depan kolam renang, di samping prakter Dokter Sigit SPD penyakit dalam ya. Oh ya. Di situ di samping itu. Pokoknya patokannya kolam renang. Kolam renang Simpang 3 kolam renang situ. Iya. Dalam kesempatan ini juga kami mengaturkan terima kasih kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, Bapak Mas Turi, beserta jajarannya. Kemudian terima kasih juga kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut yang diizinkan untuk mengikuti program Pojok IKM di Radio Tuntung Padang ini. Siap. Kita flashback sebelumnya bahwa pada bulan Juni 2023 Mas Ferry, saya di sini hadir pada saat itu menyampaikan mengenai mulai usaha tahun 2017 ini dalam konteks konsep bandeng presto siap saji situ. Kemudian di tahun 2021 kami mulai mengenal perizinan. Jadi kami mencoba untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, yang diajukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Di samping itu juga kami aktif mengikuti pelatihan-pelatihan di kabupaten maupun provinsi. Gitu. Mas Ferry. Nah, jadi ya rekan dengar, ini sudah lumayan lama ya berarti ya, dari tahun 2017 beliau ini bergelut di bidang kayak bandeng presto lah intinya gitu kan ya, dan juga tercetuslah si omah olahan Mbak Diah ini gitu kan ya. Nah, dan tentunya dari perjalanan itu dan itu tidak mudah gitu kan ya, apalagi dulu sempat dilanda Covid gitu kan ya. Jadi itu pasti ada seluk-beluknya yang tentunya harus mempertahankan ini sampai dengan sekarang ini ya kan ya. Dan tentunya alhamdulillahnya sudah melengkapi perizinan ya Pak ya di tahun 2021. Nah, 2021 perizinannya perizinan yang dasar. Kemudian aja ya. Dari pelatihan-pelatihan itu akhirnya kami dari konsep siap saji beralih ke konsepnya frozen food yang seperti ini, frozen food ya. Oh ya. Karena pada saat itu kemudian ada penawaran dari Lotemat. Oh iya. Tetapi
Lotemat itu dia menghendaki bisa kerjasama dengan mereka kalau ada kita punya izin BPOM. Oke. Dan izin halal tentunya. Jadi akhirnya pada saat bulan Juli 2023 dulu itu kami masih proses perizinan BPOM saat itu. Kita belum memiliki belum memiliki izin dari BPOM pada saat itu, baik BPOM maupun halal. Dan produksi pada saat itu masih antara 300 sampai 500 ekor per bulan. Oke, itu yang melatar belakangnya ya Pak ya. Jadi dari siap saji ke presto gitu ya. Iya, ke frozen. Oh, frozen ya maksudnya. Yang frozen ya rekan dengar ya. Tapi siap sajinya masih ada ya Pak ya? Siap sajinya kemudian kami putus pada saat itu. Saat itu. Tetapi pada kesempatan terakhir kemarin kami mencoba untuk membuat konsep siap saji yang ada di samping sini. Oh ini yang terbaru kah gitu Pak? Iya yang terbaru dan ini masih proses perizinannya PIRT. Kalau ini BPOM, kalau ini perizinannya PIRT. Kami sedang proses ini dan mungkin dalam jangka waktu 1-2 bulan ke depan kayaknya perizinan selesai kita akan launching untuk siap sajinya. Oke, ini kayaknya dalam waktu dekat ya akan launching nih ya, entah di mana nantinya launchingnya rekan dengar ya. Atau di rumah olahannya kah atau di acara-acara kita nggak tahu nih, nantinya kita akan aja di acara hari jadi Kabupaten Tanah itu iya karena kan ini harinya berdekatan banget ya Pak ya. Betul, bulan Desember kalau nggak salah nih sudah mulai ada ya agak sudah dirapatkan lah gitu kan ya. Kami tahun lalu di hari jadi Kabupaten Laut mengadakan lomba penyajian bandeng presto. Oh gitu ya. Jadi ini diolah macam-macam sama teman-teman terutama pencinta kuliner. Jadi kami juga membuka wawasan kami bahwa ternyata bandeng kami ini bisa diolah macam-macam ya. Di pepes, ada di dibuat bakso segala macam ya, Mas Bagas ya. Oke, banyak juga ya Pak ya ternyata ya. Nah, dari awal membikinkan sebuah acara kayak gitulah intinya ya kan di acara stand-stand gitu ya. Alhamdulillahnya sudah menjadi banyak yang ikut kemarin ya. Betul. Nah, kayaknya mungkin hari jadi tahun ini sama juga akan mengadakan itu yang lebih heboh lagi kayaknya. Lebih heboh lagi ya. Hadiahnya ada nggak nih Pak? Ada ya? Pasti ya. Kita tunggu nih pengumumannya nih rekan dengar ya. Jadi kawan-kawan mungkin sudah mempersiapkan nih Pak apa yang ingin diolah nantinya untuk di bandeng presto ini ya rekan dengar ya. Oke. Nah kan ini sudah dulu kan dapat penawaran dari Lotemat. Nah itu apakah sudah masuk Pak sekarang? Atau masih proses gitu perizinan yang lain? Itu sekarang udah masuk. Kita melewati beberapa tahapan. Yang pertama kita melengkapi izin-izinnya tadi ya. Jadi mengurus izin BPOM di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin gitu. Kemudian dilanjutkan dengan proses sertifikasi halal. Mungkin Mas Bagas bisa jelaskan ini mengenai proses di BPOM, Balai Besar BPOM-nya. Ini apakah susah nih Mas mengurus perizinan BPOM ini karena kan memang tidak semuanya nih kan di tanah laut mempunyai wawasan dan juga orang lah gitu ya, orang yang terdekat untuk mengurus perizinan BPOM ini. Mungkin Mas Bagas boleh diceritain dulu nih, apakah susah gitu? Jadi untuk kemarin proses BPOM-nya ini pertama-tama kita mengisi aplikasi dulu Mas. Aplikasi ya? Aplikasi. Kemudian setelah mengisi itu ditindaklanjuti ke kunjungan dulu Mas. Kunjungan ke rumah produksinya. Apakah sudah memenuhi standar atau belum? Seperti itu. Kemudian dari kunjungan itu nanti ada evaluasi dari BPOM-nya nanti apakah mana yang kurang perlu ditambahi atau yang harusnya layoutnya seperti ini. Nah di saat kunjungan itu nanti diputuskan dari BPOM kemudian akan ditindaklanjuti lagi. Nah setelah layout kita jadi konsepnya kemudian kita disuruh membuat dokumen-dokumen SOP-nya Mas. SOP kemudian dalam pengolahan ya. SOP-nya kemudian manualnya. Banyak lah dokumen-dokumen yang memang satu dokumen itu kalau nggak salah sampai 2 bulan ya Pak. Ada sekitar segitu lah. Banyak ya Pak ya. Makanya memang makanya untuk memproses di perizinan BPOM sendiri itu memang
tahapannya banyak. Ini memakan waktu juga nggak, Mas? Juga sampai 6 bulan kalau nggak salah. 6 bulan. Ya. Itu bolak-balik Banjarmasin ya, Mas? Atau gimana? Via anu aja ya. Oke. Komunikasi lewat WA. WA aja. Nah, ini tadi ada standarnya. Nah, jadi mungkin boleh disampaikan juga nih, kan ada pengalaman nih dari Mas Bagas dan juga Bapak Heri. Nah, standar yang mungkin ditetapkan oleh BPOM itu seperti apa sih untuk olahan makanan yang seperti kayak bandeng presto dan juga yang ada di sini ini tuh? Kalau bisa saya tambahkan ya. Kalau untuk standarnya itu yang pertama adalah standar rumah produksi. Karena apa istilahnya dia punya standar yang memang sebenarnya sih untuk memudahkan kita berproduksi gitu. Seperti ada tempat cuci tangan di depan rumah produksi, kemudian ada ruang ganti, kemudian ada toilet, itu yang wajib. Kemudian ada pintu keluar dan masuk supaya tidak terkontaminasi gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya bukan untuk siapa-siapa ya, tetapi untuk kita bersama kita sendiri. Seperti tadi kemudian ada SOP, ada monitoring dan lain sebagainya. Ya untuk pelaku usaha. Pelaku usaha ya, Pak ya. Pelaku usaha supaya kalaupun misalnya berganti karyawan atau bagaimana dengan adanya SOP standar operasional, prosedur dan monitoring dengan mudah untuk bisa menyesuaikan ya tadi ya. Nah, jadi enak nih ya kan, langsung kerja langsung menyesuaikan itu tadi. Nah, jadi seperti itu ya rekan dengar. Tadi untuk lamanya itu sebenarnya prosesnya itu nggak lama. Nggak lama banget. Tetapi yang lama itu kemarin itu merenovasi rumah produksinya. Dari diri kami sendiri ya. Dari Bapak sendiri. Dari pelaku usaha sendiri. Saya sebagai pelaku usahanya yang membuat proses itu jadi lama. Ya. Karena merenovasinya memerlukan waktu dan dana ya. Iya, pasti itu. Iya, nah itu ya rekan dengar. Tapi pada intinya tidak terlalu lama lah intinya ya kan. Tapi tergantung dari pelaku usaha sendiri juga ya Pak ya. Nah, jadi seberapa cepat mengkondisikan tempat dan juga yang lainnya, insya Allah cepat-cepat aja gitu kan ya. Apalagi sekarang ini kan enak aja ya melalui kayak online aja gitu kan ya. Nah jadi kayaknya sudah digital banget lah intinya rekan dengar. Jadi tidak perlu datang ke sana sini lagi gitu ya Pak ya. Saya ada pesan khusus kemarin dari kebetulan minggu lalu ada kunjungan dari BPOM, Balai Besar POM di Banjarmasin, ke rumah produksi kami. Kami diminta untuk menyampaikan mengenai aplikasi Gani UMKM. Apa itu Pak Gani UMKM? Jadi Gani I. Bahasa Banjar ya. Iya. Aplikasi Gani UMKM ini kita mengisi aplikasi itu, kemudian pengalaman kami kemarin itu direspon dengan cepat dari mereka untuk membantu kita mendampingi membuat proses perizinannya. Dari mulai layoutnya tadi ya, layout rumah produksi itu mereka kunjungan 4 kali kalau nggak salah ke tempat kita sampai dengan selesai ya. Pembinaan gitu ya Pak? Iya, itu free nggak ada biaya. Iya kan ini sudah ada layout dan juga yang lainnya. Pengujian bahan baku juga. Pengujian bahan baku yang nilainya cukup fantastis kalau kita ke lab ya, ke lab di luar gitu. Tapi ini dilakukan oleh BPOM dan gratis. Gratis ya, alhamdulillah ya. Kemudian kita juga diikut sertakan di dalam program percepatan e-registrasi yang biasanya dokumen kita kirim ke Jakarta ke BPOM, itu dari BPOM Jakartanya yang ke sini ke Banjarmasin ke Balai Besar BPOM di Banjarmasin. Jadi itu sehingga dengan prosesnya seperti itu akhirnya kita mendapatkan nomor izin edar BPOM MDRI itu lebih cepat gitu. Mantap nih ya. Sehingga pada bulan Oktober 2023 kami sudah mendapatkan nomor izin edar BPOM MDRI. Ya. MD itu dalam negeri ya, Republik Indonesia. Untuk bandeng presto sama olahan bakdia. Itu ya rekan dengar ya. Jadi banyak ya. Jadi kalau kalian berurusan dengan BPOM insya Allah
nyaman-nyaman aja Pak ya sekarang ini Pak ya, langsung didatangin juga sama kayak Bapak Heri. Apalagi kalau kalian mau bertanya-tanya mungkin bisa juga sama Bapak Heri nih ya. Karena kan saya bisa bantu ya Pak ya, karena kan Bapak Heri ini juga kayaknya apa ya, tergabung di sebuah organisasi ya Pak ya. Betul. Nah, yang membidangi di IKM dan UMKM ya. Gerakan Kewirausahaan Nasional. Nah, jadi itu enak tuh ya dengan komunikasinya di antara para pelaku IKM dan UMKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Apalagi ini kan berkenaan dengan BPOM gitu kan ya. Ini sungguh luar biasa. Yang biasanya kan kita harus ke sana ke sini gitu kan ya. Sekarang lewat online dan mungkin bisa bertanya-tanya terkait dengan pengisian datanya seperti apa nantinya. Nah, apalagi ada aplikasi Gani UMKM. Wah, Ganii ya. Nah, Bapak Heri harus mengganii juga nih, ya kan? Ya, pilot projectnya lah Pak ya, sebagai kawan-kawan yang ada di Tanah Laut gitu ya, yang bergerak di bidang makanan juga intinya ya. Oke, nah itu kan tadi sudah sampai ke rumah, sampai ke yang membuat layout rumah produksi itu mantap sekali nih Pak, menurut saya gitu kan ya, karena memang tidak semua sampai ke situ gitu ya, pembinaannya kadang gitu kan, kadang sampai datang sudah gitu ya, ini sudah sampai ke rumah produksinya. Nah, jadi monitoring dari kerjanya itu seperti apa sekarang Pak di di rumah olahan Mbak Diah ini, monitoringnya untuk karyawan dan juga yang lainnya untuk menetapkan nih sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh BPOM. Monitoringnya sebenarnya yang pertama monitoring data ya, misalnya pada saat proses produksi kita memerlukan bumbu-bumbu sekian gram, itu ada checklistnya. Kemudian dari sisi produksi itu, kemudian dari sisi lingkungan dan kebersihan rumah produksi juga ada checklistnya. Jadi selesai menyapu, checklist bahwa itu udah disapu. Gitu. Ini sesuai SOP ya? Sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh kita dan untuk kita. Untuk kita sebenarnya gitu. Mantap nih, ada jargonnya juga ya. Diketahui oleh BPOM sebagai prasyaratnya itu. Oke. Nah itu ya rekan-rekan ya. Jadi sudah monitoring itu sesuai dengan SOP yang ada gitu kan ya, dari kita untuk kita gitu intinya ya. Nah, untuk penetapan si MDRI ini 1 tahun nih Pak ya, dari bulan Oktober gitu kan ya, kemarin itu ya. Ini apakah memang menunggu segitunya gitu kan, tapi ya apakah boleh diedarkan gitu. Nah, sambil menunggu si izin edar ini, apakah boleh diedarkan gitu kan, dijual belikan maksudnya si Bandang Presto-nya ini sebelum keluar izin edarnya ini, konsepnya bahwa dijual untuk kalangan sendiri gitu. Iya. Artinya kalau sesuai dengan regulasinya sebenarnya nggak boleh kan untuk umum ya, tetapi untuk kalangan sendiri. Tanda kutipnya situ untuk kalangan sendiri. Iya. Sehingga dengan keluar nomor izin edar BPOM ini kami sudah makin luas ya. Peredarannya gitu. Pemasarannya ya. Oke. Pak, ini kan tadi sudah sampai ke beberapa retail modern gitu kan ya. Nah, ini kan juga membutuhkan si BPOM-nya tadi. Nah, itu bagaimana sih Pak syarat-syarat dan juga mungkin cara masuk ke retail modern gitu. Ini mungkin bisa memberikan contoh juga kepada masyarakat nih. Oke. Jadi sebelumnya memang kami udah ditawari pada saat ada pelatihan di provinsi pada saat itu. Kebetulan narasumbernya salah satunya dari retail modern gitu. Cuman kita masih belum punya perizinannya, baik BPOM maupun sertifikat halal. Sertifikasi halalnya. Sertifikasi halal. Oke. Saya coba mengupas mengenai sertifikat halal, difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Kami mengajukan izin untuk sertifikasi, kemudian mereka dengan menurut saya sih aktif sekali untuk membina gitu. Oh ya, dari Disnakerin tadi ya. Sehingga dalam waktu nggak lama, kayaknya 1,5 bulan ya, sertifikat halal sudah keluar. Oke, tahun ini juga tadi Pak. Tahun depan bulan November. Bulan November itu. Cuman memang pada saat kita nggak terlalu kaget ya mengenai dokumen-dokumen sertifikat halal, karena kita udah lebih dulu dikagetkan dengan
si Bepom tadi. Iya. Kadang-kadang kayaknya nggak begitu. Nggak begitu kaget ya kan ya. Iya. Udah siap. Sudah siap ya. Dalam 1,5 kurang lebih sama aja Pak ya persyaratannya yang kurang lebih sama. Oh iya, jadi nggak kaget. Produk kami di Bandeng itu ikan, jenis ikan laut ya, sehingga kayaknya untuk halal itu tidak begitu banyak yang dipersyaratkan. Oh gitu ya. Tidak seperti misalnya ayam, kalau ayam itu sampai dengan penyembelihannya kan ada runtutannya ya. Ada runtutannya. Yang harus dipersyaratkan lagi. Ya, penyembelihannya ya yang kadang gitu kan. Kalau ikan tidak di anu ya. Simple aja. Ini baru tahu dia rekan dengar ya. Ternyata gitu ya. Oke, jadi kalau untuk ikan itu enak-enak aja lah gitu intinya. Tapi kalau untuk kayak segi ayam dan juga yang lainnya itu lebih sulit ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah perizinan lengkap, tadi menyambung cerita mengenai ke retail modern, kemudian kami mengajukan karena sebenarnya mungkin sudah ditunggu dari mulai sebelum kami dapat perizinan. Jadi kami mengajukan menjadi vendor di Lotemat Banjarmasin pada saat itu. Lotemat ya, oke. Nah, dengan kemudian dilakukan dengan tahapan kurasi dari mereka yang seleksi, maksudnya dengan seleksi ini baik itu dari sisi produknya maupun dari sisi dokumennya, sehingga dalam waktu 3 bulan rasanya Pak Mas Bagas ya. Jadi bulan November itu ya? Bulan November. Bulan Januari kita sudah penandatanganan kontrak atau perjanjian kerjasama untuk menjadi vendor di Lotemat. Dan kemudian pada bulan itu juga kami sudah bisa masuk ke langsung bisa masuk ke Lotemat. Dari awal itu Pak berapa yang disalurkan ikan untuk tes pasar saat itu 100 ekor ya? 100 ekor. Kemudian tiba-tiba satu minggu berikutnya minta lagi 150 ekor. Wah, ini cepat habisnya ya. Iya. Wah. Ternyata setelah saya coba, kebetulan ada acara seperti family gathering di Lotemat, kami diundang sana. Ternyata Lotemat itu dia bekerja sama dengan catering, kemudian restoran dan hotel, yang konteksnya mungkin setiap ada event gitu memerlukan ikan yang banyak ya. Ikan yang banyak. Salah satunya dari Bandeng Presto ini. Olahan Mbak Diah ini. Oh iya, pantesan ya rekan dengar cepat habisnya. Sampai sekarang masih banyak ya Pak? Alhamdulillah. Berapa sekarang nih sampai dengan bulan Oktober ini? Ini kan tadi sampai 300-500an ya? Produksi. Itu kan produksi saat ini ya kan ya. Tapi untuk ke retail untuk kita memonitornya dalam keseluruhan. Jadi kita sih bisa memasarkan baik dari mulai frozen food yang ada di tanah laut, kemudian frozen food kita udah hadir di mana tuh Pak? Pantai Batakan Baru juga ada di sana. Ada juga. Kemudian frozen food ada di Banjarbaru. Ini terbagi-bagi sudah ya rekan dengar ya. Dan sekarang sudah masuk di Hypermart Duta Mall sama Hypermart Kimol. Kalau itu lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi, Pak. Punya di kayak ada referensi dari retail modern yang lain. Jadi masuk ke Hypermart itu nggak begitu sulit. Kalau nggak salah ada jalannya ya. Kita udah bisa masuk ke sana. Gitu. Iya. Nah sekarang itu kita udah bisa memproduksi 3.000 bandeng per bulan. Wah 3.000 bandeng per bulan nih. Dan target saya sampai akhir tahun ini, Mas Bagas mentargetkan berapa? 5.000. Wah mantap Mas Bagas. 5.000 Mas Bagas ini dia bagian belakang layar ya. Ya ini Mas Bagas gimana nih untuk meningkatkan produksi nih dari 3.000 sampai dengan 5.000 bandeng nih. Bagaimana nih? Apakah memang dari segi nelayan nih harus digenjot banget nih? Ya untuk kan kendala memang untuk dari awal kita target 300 sampai 500 memang bahan baku ya Mas. Pertama kan memang bahan baku kita masih cari di pasar pelihari. Pasar pelihari. Nah, untuk mencapai target 3.000 ini, nah kebetulan kita sudah ke beberapa supplier bandeng yang ada di mana?
Di Bati-Bati. Oh, Bati-Bati ada juga ya, Pak? Jadi di Bati-Bati itu dia sebagai pengepul. Oh, pengepul. Iya. Kalau ini di pasar, di dekat pasar ikan Bati-Bati itu ada namanya Haji Daud. Kalau di pasar Pelehari namanya Haji Ahmad. Gitu. Itu kita kalau di sini nggak ada, lari di sana. Seperti itu. Dan kemudian kemarin juga saya coba dikenalkan oleh Pak Masturi untuk ke Dinas Perikanan. Kami dikasih referensi di sana di Sungai Raso. Oh, ternyata ada tambak bandeng di sana, dan kami udah komunikasi ke sana. Kemungkinannya mungkin di awal tahun depan kita sudah bisa bekerja sama dengan mereka untuk bisa menambah ya. Dari artinya tambak tanah laut, diproduksi tanah laut menjadi olahan tanah laut. Gitu. Iya, perputarannya juga di tanah laut ya, rekan-rekan, perputaran ekonominya maksudnya ya. Nah, ini pas banget nih ya kan. Ini sama kayak apa ya? Gelianan gak orang tuh malah. Nah, gerakan membeli ampun kawan ya kalau. Nah, dari kita menurut hari kawan, kita olah sendiri ya kalau nantinya ditukari oleh kawan juga ialah di baik itu di tanah laut dan juga di baik di benua kita lah, benua Kalimantan Selatan. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Jadi selama ini masih terkendala ya di segi bahan baku, tapi sudah ada nantinya kerjasama ya rekan-rekan di tahun depan gitu kan ya, insya Allah akan terpenuhi aja ya. Nah, insya Allah ya kan dari 3.000 si bandeng tadi ya kan. Dan ini nantinya ada target nih rekan-rekan di tahun ini ya 5.000. Wah, nih mudah-mudahan nih tercapai. Iya. Ini kan 3.000 ini 1 bulan ya. Dari per harinya itu berapa kadang, Pak? Kita tidak bisa edikan per hari ya, karena dropnya itu bisa ya. Kita konsepnya memproduksi, sehingga stok bandeng itu adanya di frozen food sama retail modern tadi. Gitu. Jadi kita drop satu kali ngirim untuk retail, untuk frozen food itu rata-rata antara 20 sampai 50 ekor. Kita monitoring setiap 2 minggu. 2 minggu. Apakah habis gitu ya? Iya. Kemudian kalau untuk retail modern biasanya antara 100 sampai 200 ekor kita kirim. Kemudian kalau di retail modern itu yang di Lotte Mart kami sistemnya beli putus ya. Jadi pada saat kita kirim, kita sudah dapat invoice, kemudian paling lambat 1 minggu sudah cair ya. Oh iya, jadi nyaman itu ya. yang membuat kita semangat nih Pak ya. Iya, itu invoice-nya itu yang penting ya rekan-rekan ya. Nah, jadi untuk menggerakkan modal ini tadi ya kan Pak ya. Nah, kan kita bergerak di situ ya kan, tapi kalau lama-lama ya terkendala itu tadi ya kan. Nah, berpikir pulang kan Bapak Heri ya kan, yang carikan modalnya nih. Karena kan ini ada target ya rekan-rekan, setiap tahunnya, setiap bulannya gitu kan ya, untuk si bandeng ini berapa keluarnya gitu kan ya. Nah, jadi kalau lama-lama si invoice-nya ini keluar ya bisa tersendat juga gitu kan ya. Nah, itu intinya. Oke. Ini kalau untuk di rumah olahan nih Pak, sekarang ada apa aja yang mungkin terbaru di tahun 2024? Nah, ini mungkin boleh disampaikan. 2024 cuma ada penambahan alat masak saja. Alat masak. Karena memang kita setting pada saat perizinan BPOM itu kita mencoba untuk menginikan sampai dengan di atas 5.000 sampai dengan 7.500 ya untuk ininya, untuk kapasitas produksinya per bulan gitu. Jadi hanya penambahan panci pesto. Yang lainnya belum ada kayaknya, masih belum ada ya. Konteksnya alat-alatnya tanda kutip masih baru lah. Masih baru ya. Baru semua nih rekan-rekan ya. Jadi enak ya untuk ada yang ini ya. Ini apa namanya? Khususnya untuk frozen food ya. Saya tadinya menggunakan freezer yang kotaknya apa? Yang es krim. Ternyata itu tidak tepat untuk dijadikan tempat penyimpanan pembekuan awal. Itu hanya untuk penyimpanan yang beku, bukan untuk pembekuan. Jadi pembekuannya itu harus dengan menggunakan freezer yang berdiri, yang ada rak-raknya. Kulkas itu ya? Oh gitu ya Pak ya? Lebih cepat. Ini baru tahu nih. Oh iya. Juga kemarin kan belinya yang kayak untuk es krim itu, ternyata itu hanya untuk pembukuan awal, untuk penyimpanan aja. Jadi karena untuk pembekuan itu pakai
yang freezer yang berdiri ya. Oh, kalau yang pakai yang kayak es krim itu mungkin lebih penyimpanan ya. Bukunya itu lebih cepat cair gitu atau kayak gimana? Percepatan pembekuannya. Oh, pembekuannya. Dari mulai kita habis masak ini kan mungkin lemah ya. Iya. Kalau di tempat yang freezer yang ekstrim itu mungkin memerlukan waktu 3 sampai 4 jam baru beku. Berbeku. Gitu. Kalau dengan yang berdiri tadi yang rak-rak itu karena mungkin dari atas sama bawah dia beda ya. Pembekuannya dari atas bandeng sama bawah bandeng gitu kan. Oh iya. Jadi dalam jangka waktu 2 jam aja udah beku ya, lebih cepat ya rekan dengar. Oh, lebih cepat pembekuannya ya. Wah, sekarang ini sudah ada ya. Iya deh, selalu update terus nih rekan dengar alat-alat ya Bapak ya. Nah, supaya untuk mempermudah dan juga mempercepat pekerjaan. Nah, jadi lebih cepat lebih baik gitu intinya. Nah, oke. Ini kalau sekarang karyawan berapa nih Pak untuk mengelola si bandeng ini? Karyawan masih tetap di awal, masih 3 orang karena tadinya hanya weekend saja. Sekarang kadang-kadang di luar weekend juga kita kerjakan ya produksi terus ya. Terutama permintaan yang kadang-kadang ngageti dari ada ngagetin juga. Yang catering itu. Oh, catering ya. Hari Minggu mau ada acara pernikahan gitu kan. Tolong dong ya. Besok misalnya gitu. Iya. Yang kaget. Oke, kalau pengiriman gratis ongkir nggak nih Pak? Gimana Pak? Pengiriman gimana nih, Gareth? Kebetulan kalau kami konteksnya produsen, jadi setiap ada yang beli ke kami pada kesempatan ini ya, mungkin suatu saat kita akan buka juga toko di kami, tapi sementara ini kita akan arahkan kalau ada yang beli, kita akan arahkan ke misalnya Katara Frozen, Indosayur. Oh iya. Frozen yang terdekat ya. Di situ sudah ada kerjasamanya ya rekan dengar ya. Jadi sudah tersaji lah di beberapa tempat di Play Hari ini, terutama di Tanah Laut lah intinya gitu kan ya. Tetapi kalau di Play Hari ya di Play Hari aja kadang ya Pak ya. Nah, tapi kalau kalian mau langsung aja mau cobain, bisa aja ke rumah olahan Mbak Diah ini tadi ya. Di sini ada bandeng prestonya gitu kan ya, dan juga ada bandeng kepompong ya. Iya, kenapa jadi bandeng kepompong nih Pak? Apakah dibantu? Ini sebenarnya pemenang lomba olahan kemarin. Oh, yang tahun kemarin. Karena resep dan lain sebagainya menjadi hak milik panitia gitu. Iya betul. Jadi kami coba olah ya unik saja sebenarnya ini. Iya. Karena kalau kita lihat tuh seperti kepompong gitu kan, terbungkus. Bandengnya nggak begitu dinampakkan jelas gitu. Dan kemudian namanya juga unik rasanya juga nyaman gitu. Ya Pak. Ini ya saya penasaran yang sama yang kepompong nih. Iya. Ini seperti apa gambaran rasanya nih Pak? Apakah memang kayak Kentucky atau gimana gitu? Rasanya yang paling ini sih kremesnya ini. Kremesnya. Kalau bandengnya kan udah sama ya. Teman-teman yang sudah pernah mencoba bandeng presto kami, ada kremesnya yang membuat lebih nikmat gitu. Oh, gitu ya. Oke. Jadi untuk kami kan kelezatan ikan dan kelembutan tulang dalam setiap gigitan. Ditambah ada krenyesnya ya. Nah, karena kan sudah lembut nih ya kan, apalagi tulangnya tulang lunak lagi ya. Nah, iya ditambah kremes-kremesnya gitu ya, rekan-rekan di luarnya seperti itu ya. Pak, kalau untuk pemesanan gimana nih sekarang? Apakah memang kalau pemesanan ya melalui WA aja, apakah memang sudah ada sampai ke sosialita atau ya ke mana-mana gitu? Aplikasi sekarang nggak ada? Pada saat terakhir saya ikut pelatihan di provinsi digital marketing, saya sempat juga menanyakan mengenai posisi kami sebagai produsen. Jadi sosial media kami itu nempel di sosial media penjual ya. Artinya seperti kita nempel di Katara Frozen. Oh, gitu. Iya. Nanti si dari Katara mengarahkan ke Pian kayak gitu kah atau gimana? Malah kita yang mengarahkan ke si Katara tadi. Oh, iya. Gitu. Kemudian kita nempel di mana yang Banjarbaru Mas? Banjarbaru. Lang Frozen ya. Oh, banyak nih rekan-rekan ya. Kita nempel di situ. Jadi kita bukan sebagai pelaku utama untuk pemasaran. Kita hanya sebagai produsennya. Tetapi setelah saya coba menanyakan mengenai posisi kami di
sebagai produsen, sebaiknya tetap aktif untuk di sosial media, tetapi dalam konteks kalau konten penjualan yang berbeda. Kalau penjualan langsung ke situ tadi ya. Oh, jadi gitu. Jadi mengenai misalnya delivery order atau apa, itu kebijakan dari si anunya tadi, frozen foodnya tadi, si pekerja sama tadi ya. Iya, betul. Oh, gitu ya. Karena posisinya Bapak Heri ini adalah posisi produsen ya, rekan-rekan ya. Jadi kalau mau beli ke si tempat-tempat si frozen food tadi gitu ya, kayak di Katara ya tadi Pak ya. Katara, Indosayur. Nah, di situ ala belinya gitu kan ya. Oleh Bundesma ya. Bundesma. Oh, iya. Nah, itu ya. Dekra Nasda juga. Oke, iya. Nah, seperti itu ya rekan-rekan, ternyata ini saya baru tahu nih Pak, ternyata seperti itu ya kalau untuk penjualan untuk bidang produsen gitu ya. Di bidang produsennya seperti itu ya. Oh, ini pengetahuan yang baru nih rekan-rekan. Kemudian untuk terakhir nih Mas Ferry, jadi pengiriman terakhir kami itu bulan apa sih? 2 bulan yang lalu kita sudah ada permintaan. Sebenarnya sebelum saya ngirim itu ada dua bulan sebelumnya dia meminta dari Lotemat Balikpapan, Kalimantan Timur. Wah, jauh nih. Saya karena frozen ini agak kesulitan untuk proses pengirimannya ke sana. Ternyata kemudian dari kemarin dari KPPN ada acara yang menghadirkan Pos Indonesia. Akhirnya terima kasih banget kantor KPPN Plehari terus menyambungkan kami dengan Pos Indonesia sehingga kita difasilitasi oleh Pos Indonesia Logistik untuk bisa mengirim bandeng presto dari Plehari ini ke Lotemat Balikpapan dalam jangka waktu yang singkat. Sehingga sampai sana masih beku. Gitu. Oke. Seperti itu. Iya, ini melalui pos ya rekan-rekan ya pengirimannya gitu kan ya. Oke, jadi adalah gitu ya lintas provinsi ini ya, angin segarnya gitu ya untuk lintas provinsi ini rekan-rekan ya, ada jalannya Pak ya. Nah, jadi kalau memang spesialis masalahnya spesial ya karena beku ini frozen ini yang agak, kalau barang kering mungkin nggak apa-apa ya. Ini kan buku ya. Iya. Kita on progress juga mengajukan permohonan ke Indomaret Fresh. Iya. Mungkin beberapa waktu ke depan mungkin kita bisa hadir juga kayaknya Mas di Indomaret Fresh. Kita lagi mencoba masuk ke Indomaret Fresh. Di mana ini Pak? Indomaret Fresh ini Pak? Indomaret Fresh yang udah ada itu di Banjarmasin, Banjarbaru. Ya, karena memang dia level kayaknya di Indomaret itu. Mungkin suatu saat yang di Indomaret yang di seberang Sinar Hotel yang ramai ya. Bisa juga menjadi naik level menjadi Indomaret Fresh. Oh, ya yang di mukanya itu ya. Iya. Oh, oke. Ini sudah ada anunya ya Pak ya, ancang-ancangnya nih di sudah. Di Banjarmasin, Banjarbaru itu sudah ada 20 outlet Indomaret Fresh. Indomaret Fresh ya. Plehari belum ada nih. Iya, kita tunggu di Plehari nih ya Pak ya. Jadi supaya enak juga gitu kan, untuk memproduksinya lebih banyak juga ya kan Pak ya. Nah, jadi karena kalau kita ngirim ini lumayan juga nih rekan-rekan ke Banjar gitu kan ya, sebagai produsen kan, apalagi kalau ada di daerah sendiri aja. Terutama di Plehari nih, ini kan memang mantap juga ya Pak ya. Nah, apalagi tapi kalau untuk yang ke lintas provinsi siap aja ya. Nah, siap aja terus gitu kan. Ke Kalimantan Timur dan sampai di sana saya tanya Lotematnya, PIC-nya di sana gimana keadaannya gitu ya? Ya, masih dalam kondisi aman. Bahasanya aman. Aman Pak. Aman Pak. Iya kalau sudah aman nih, alhamdulillah ya Pak ya. Tenang nggak hati kita ya Pak. Betul. Oke, nah itu ya rekan-rekan. Jadi saat ini ya pemasaran di Bandeng Presto ini sudah ada di Frozen Food yang ada di Kota Plehari ya, di Dekra gitu kan ya, ada juga di Katara, Indosayur gitu kan ya, dan juga yang lain-lainnya juga ada di Lotemat Banjarmasin ya kan ya. Nah, jadi mitranya itu kayak mitra catering tadi kata Bapak ya kan, ada hotel dan juga restoran. Nah, jadi setiap bulan itu pasti habis aja gitu kan ya, dan terus mengirim si Bandeng Presto ini gitu kan ya.
Dan juga ada Hypermart, Dutamall, dan Kimall itu juga ada rekan dengar. Ya, siapa tahu mungkin warga Tanah Laut yang mungkin ada saat ini lagi kerja di sana gitu kan ya, tiba-tiba kangen sama Bandung Presto-nya Bapak Heri gitu kan ya, bisa langsung beli di sana gitu kan ya. Pernah nyobain maksudnya gitu kan ya, wah kayak enak gitu kan ya. Ada juga nah ini Latte Mart Balikpapan tadi ya, yang jauh tadi. Nah itu sama juga buat kalian mungkin yang ada rencana ke Balikpapan, tinggal di sana tuh bisa juga belinya di Lotte Mart. Dan juga ini on progress kata Bapak tadi di Indomaret Fresh. Nah yang tentunya mudah-mudahan ini ada lagi tambah terus pokoknya ya Pak ya. Amin. Siapa tahu ini lebih dari 5.000 ya. Iya, gitu kan. Ini kan masih 3.000-an tadi ya. Nah, masih tapi karena ada target juga kata Mas Bagas tadi di 5.000, insya Allah ini akan tercukupi kayaknya. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Oke. Pak, jika mungkin bermitra kepada si retail modern itu untuk kawan-kawan yang lain itu ada cara tersendiri nggak dari Bapak Heri ini? Siap. Jadi teman-teman UMKM, pelaku UMKM yang sudah mempunyai produk yang perizinannya lengkap ya, saya mengajak pada kesempatan ini untuk yang berminat bermitra dengan retail modern bisa, yang pertama mungkin bisa mengajukan vendor ya, dengan persyaratan-persyaratan yang apa namanya sih, identitas diri, NPWP dan sebagainya ya. Itu paling kemudian yang kedua biasanya dilakukan seleksi dulu ya di sana, kemudian baru bisa disetujui atau tidak tergantung dari pihak retail modernnya. Oke, kurasi itu sebagai pemaparan gitu Pak kepada mereka gitu atau gimana? Dari sisi dokumen sama sampelnya aja. Produk. Okay. Nah, jika teman-teman tidak perlu ribet menjadi vendor, saya sebagai vendor yang sudah masuk ke retail modern bisa menjadi anggota kami untuk bisa masuk ke sana. Kalau itu tidak perlu mengajukan lagi. Tinggal proses kurasi yang mungkin konteksnya tidak terlalu lama. Gitu. Karena kami sudah bekerja sama sehingga menjadi bagian dari vendor Rumah Olahan Mbak Diah. Oke, memakai nama si Rumah Olahan Mbak Diah tadi. Ya, betul. Nah, jadi pian-pian itu masuknya ke situ ya, rekan dengar ya. Jadi nggak pakai nama sendiri. Nah, gitu maksudnya. Kalau bisa bergabung ke tempat kami mengenai pengiriman dan lain sebagainya, mungkin bisa kami koordinir. Karena kalau misalnya mengirim dalam jumlah yang tanda kutip sedikit, di ongkos kirimnya mungkin agak terlalu ini ya. Tetapi kalau misalnya kita bergabung bersama-sama untuk mengirim ke sana, mestinya sih akan lebih ringan untuk biaya pengirimannya. Lebih banyak, lebih ringan ya. Nah, seperti itu. Memang dari teman-teman ada yang sudah pernah masuk ke retail modern, tetapi infonya agak kurang menyenangkan. Tetapi terputus gitu ya Pak ya? Tetapi saya berpikir bahwa minimalnya kita masuk ke retail modern ini minimalnya untuk menciptakan brand kita, bahwa produk kita bisa masuk ke retail modern ini tentunya melewati beberapa tahapan. Baik kurasi tadi ya, baik dokumen maupun produk yang boleh dianggap bahwa produk kita itu mempunyai kualitas yang yang baik lah gitu. Sehingga bukan dianggap produk yang tidak konsisten dan hanya gitu ya Pak ya. Kadang berubah-ubah gitu ya maksudnya rekan-rekan ya. Nah, jadi pada intinya kalau mau ke retail modern seperti ini, kita harus mempertahankan sebuah rasa dan juga kualitas. Nah, jadi serta kontinuitas. Ya, kontinuitas ya Pak ya. Nah, kedepannya seperti apa gitu kan ya, dari produksi Anda ada semua gitu kan ya. Nah, tapi kalau untuk si Bapak Heri ini sudah mempersiapkan itu semua gitu kan ya, dan hal-hal ke depan itu pasti sudah ada evaluasinya nih rekan dengar. Dari tahun ini ke tahun yang akan datang itu pasti ada beberapa evaluasi yang ingin
dipelajari lagi gitu kayaknya mungkin, dan juga ditambah targetnya lagi gitu ya Pak ya. Siap. Nah seperti itu. Oke, nah seperti itu ya rekan dengar, pada intinya bagi rekan dengar yang mungkin mau masuk ke retail modern tanpa melalui proses yang panjang kata Bapak Heri tadi, mungkin kalian bisa pakai nama pakai nama produknya lah, mungkin nama suatu usaha rumah olahan Mbak Diah ini. Nah jadi rekan dengar ya, jadi di situ kalian ikutkan, terserah ya, yang penting makanan ya Pak ya, di bidang makanan ya. Ya di bidang makanan kuliner lah intinya gitu kan ya, karena izin NIPKLB-nya kita di kuliner. Nah jadi kuliner yang bisa ikut di dalam si Omah Olahan Mbak Diah ini untuk masuk ke retail modern tadi ya. Mungkin kalau melalui Bapak Heri insya Allah kurasinya ini tidak terlalu lama gitu kan ya, tapi kalau untuk sendiri itu lama ya rekan dengar, lumayan lah untuk kita mengurus di Lotemat kita 3 bulan. Nah 3 bulan gitu. Persetujuan sampai dengan manajemen Korea. Wah jauh juga. Di Jakarta. Kalau Hypermart gimana cuma sampai di Jakarta saja. Cepat. Jadi lebih cepat. Nah lebih cepat ya. Nah jadi seperti itu ya rekan dengar, ini tawaran yang sangat bagus ya untuk anda semua ya kan yang mau masuk gitu kan, dan juga memperluas pasar produk kalian masing-masing gitu intinya Pak ya. Nah ini sudah ada jalan yang disampaikan oleh Bapak Heri. Nah Bapak Heri nggak mau sendirian aja, yang mau jaya sendiri gitu ya Pak ya. Nah mau menggandeng dan juga kolaborasi sama kawan-kawan semua nih rekan-rekan, dan ini suatu hal yang positif ya, yang tentunya buat kita dukung bersama gitu intinya, untuk mendukung UMKM dan IKM ini berkembang terus dan lebih maju. Iya Pak. Iya. Oke, mungkin Pak nih terakhir nih dari ulun mungkin pian boleh promosikan dan mungkin bisa disampaikan mungkin apa-apa saja yang bisa disampaikan kembali terkait dengan Omah Olahan Mbak Diah ya, Bandeng Presto tulang lunak ini. Oke, kami dari Omah Olahan Mbak Diah, bandeng yang memproduksi bandeng Presto. Kita ada yang sudah dikenal masyarakat, ada produk yang bentuknya frozen food ya, dalam beku, kemasan beku yang sudah di vakum, kemasan vakum beku. Ini kita sudah punya nomor izin edar BPOM RI ya, tentunya tidak diragukan lagi mengenai keamanan pangannya dan sebagainya. Kemudian kita punya sertifikat halal, dan kemudian untuk produk kami itu ada di frozen food yang cukup banyak di Kota Pelihari, kemudian ada juga di frozen food yang ada di Pantai Baru Batakan. Pantai Baru Batakan nih ya, ada juga ya. Berwisata ke sana, silakan untuk. Siapa tahu ada yang mau makan-makan malam ya Pak. Kemudian juga kami udah hadir tadi yang di Lotemat, baik Lotemat maupun Hypermart. Kemudian yang kedua, kami mau launching, masih dalam proses perizinannya, yaitu sekarang masih dijual di kalangan sendiri dari WAG yang kita ada dipasarkan, yang dalam bentuk bandeng kepompong. Pada kesempatan ini satu kemasan ini 2 ekor bandeng kepompong. 2 ekor ya. Harga promo 25.000. 25.000 nih harga promo nih rekan-rekan. Karena masih untuk kalangan sendiri ya. Nanti setelah perizinannya keluar mungkin agak berubah sedikit harganya, kira-kira gitu. Oke. Jadi teman-teman bisa order ya Pak. Bisa order di frozen food yang ada, maupun kalau yang ini mungkin nanti pemasarannya agak lain. Saya juga masih belum memasarkan secara luas ya. Secara luas. Iya. Tapi untuk ketahanannya berapa hari nih Pak untuk yang ini, yang kalau di luar ruangan maksudnya gitu? Kalau di frozen food ini 6 bulan. 6 bulan ya. Kemudian kalau di pendingin biasa ya, pendingin freezer biasa bukan ya? freezer, tapi pendingin itu bisa bertahan 5 hari. 5 hari. Tapi kalau di suhu ruang ini hari kedua sudah mulai aneh ya, agak lain ya, agak lain dianggap setelah keluar dari freezer itu harus segera dimasak. Oke. Kalau yang ini kemarin sudah kita tester, itu 3 hari bisa bertahan. 3 hari bisa bertahan. Oke.
dari tanggal dikeluarkan dari kami. Oke, nah seperti itu ya, rekan dengar ketahanannya gitu kan ya. Tapi kalau mau order mungkin ada yang itu, yang satuan belum ya? Ada. Kalau ini masih di WA BAG, WA Pian ya. Dan apa namanya pesanan, karena ini pada saat pesan kita baru goreng. Baru goreng. Oh gitu ya. Jadi kalau Mas Ferry mau pesen sekarang juga nggak ada. Nggak ada. Oh iya. Nunggu dulu. Hamin satu dulu gitu kah? Biasanya pagi, sore bisa diambil. Oh gitu-gitu ya rekan dengar ya. Nah jadi tidak selalu ready gitu ya. Nah kita harus menunggu juga gitu kan ya. Hari ini pesannya, ini pagi nih mas, misalnya gitu kan ya. Sore baru diolahkan gitu Pak ya. Itu lagi hangat-hangatnya rekan dengar ya. Nah seperti itu intinya untuk si bandeng kepompong ya namanya. Iya, kalau kalian ini masih dijual secara mandiri sama Bapak Heri ya. Sendiri. Iya, tapi kalau untuk si Bandung Prestonya ini sudah di beberapa retail dan juga di beberapa tempat yang ada di Plehari, terutama di objek wisata kita yang ada di tengah laut di Pantai Batakan Baru ya. Nah di sana sudah ada. Di mana Pak kalau mau mendapatkan di Pantai Batakan Baru itu Pak? Di Pantai Batakan Baru itu kami kerjasama dengan Rumah Makan Haji Parida. Oh Rumah Makan Haji Parida sana ya. Sama Rumah Makan Ulak Batakan. Bu Misnayanti kebetulan teman UMKM teman IKM kita juga. Ya. Oh itu ya. Bu Misnayanti ya rekan-rekan di sana. Nama Ulak Batakan. Rumah Makan Ulak Batakan. Rumah Makan Ulak Batakan. Ya. Nah, itu ya di situ ya. Nah, jadi mungkin kalau mau bawa ke rumah sebagai oleh-oleh gitu kan ya, bisa nih dibawa. Nah, seperti itu ya. Atau mau bakar-bakaran di sana, nggak usah juga bawa namanya? Ikan dari sini di sana juga. Untuk pelengkap sudah ada di sana. Sudah ada. Nah, bumbu-bumbunya sudah ada ya rekan-rekan ya. Tapi kalau untuk digoreng langsung bisa digoreng langsung ya, Pak ya. Nah, jadi enak aja gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Heri. Ya mungkin terima kasih banyak nih sudah hadir di Radio Tuntung Pandang FM yang mungkin mudah-mudahan pembahasan ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat rekan-rekan semua dan bisa menjadi sebuah informasi yang bagus lah gitu ya bagi para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya kan ya. Yang tentunya IKM yang ada di Tanah Laut ini selalu membantu ya Pak ya, selalu kolaborasi ya, itu yang saya salutnya Pak. Iya. Nah di beberapa bidang termasuk di bidang makanan ini ya. Nah di olahan-olahan kuliner ini rekan-rekan ya. Ya tentunya doa saya mudah-mudahan selalu banyak yang mungkin bisa bekerja sama nantinya Pak ya, dan targetnya tadi bisa tercapai Mas Bagas. Iya dari 3.000 sampai 5.000 ya. Dari 5.000 mungkin nanti ke berapa lagi ya, 10.000 lah mungkin ya nantinya. Amin ya. Dan mudah-mudahan Bandeng ini selalu ready terus ya. Ya yang masih mentahannya gitu kan ya. Nah jadi mempermudah si Mas Bagas bersama kawan-kawan juga mengolahnya gitu ya. Terima kasih Pak Heri dan Mas Bagas sudah datang ke sini, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah informasi yang bagus kepada kawan-kawan, dan juga ini ada produk yang baru. Mungkin kalau mau cobain langsung aja hubungin Bapak Heri nanti ya. Siap. Atau langsung ke rumah olahan Mbak Diah yang ada di dekat kolam renang ya rekan-rekan ya, atau di dekat prakteknya Dokter Sigit ya tadi ya, penyakit dalam itu tadi di situ ya. Di situ patokannya. Oke, sampai di sini pembahasan kami di program Pojok IKM, dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan tentunya di jam yang sama. Dan tentunya saya bertugas Muhammad Ferry dan juga Bapak Heri Winardi dan Mas Bagas. Iya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.